وحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس والعشرون حديث عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ada seseorang, salah satu orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur, telah melewat, telah pergi seseorang ahli dusur. Dusur itu sama saja seperti mal atau harta. Jadi dhahaba ahlu dusur yaitu telah pergi atau telah lewat seseorang ahli mal atau seseorang kaya raya, bil ujur, dengan pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, padahal mereka sholat, melaksanakan sholat, kama nusalli, seperti halnya kami melaksanakan sholat. Wa yasumuna, dan mereka berpuasa, kama nasum, seperti halnya kami berpuasa. Wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah sesungguhnya Allah telah menjadikan sesuatu perkara yang diberikan oleh Allah kepada kalian untuk disedekahkan. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan, sesungguhnya setiap bacaan tasbih yaitu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap bacaan takbir yaitu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap bacaan tahmid atau hamdalah shadaqatan, itu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan setiap bacaan tahlil itu sedekah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqatan, dan setiap amar ma'ruf shadaqatan, itu sedekah. Wa nahyin 'anil munkar, wa nahyin 'an munkarin, dan nahi munkar itu shadaqatan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, dan bahkan di kelamin kalian pun shadaqatan terdapat sedekah. Mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, bagaimana jikalau salah satu di antara kami menyampaikan atau menyalurkan syahwatnya
wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah akan mendapatkan pahala? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Kemudian Rasulullah menjawab, ketahuilah oleh kalian, apabila seseorang di antara kalian itu menyalurkan sedekahnya, menyalurkan syahwatnya atau menyimpan syahwatnya fi haramin, pada suatu perkara yang haram, akan alaihi wizrun, bukankah akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula apabila diletakkan atau disalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, maka itu akan mendapatkan pahala. Jadi penjelasan daripada hadis ke-25 ini yaitu bahwasanya suatu ketika ada anna nasan min ashabi Rasulullah. Jadi itu adalah fuqara al-muhajirin. Jadi sahabat Nabi, orang fakir, orang miskin dari bagian al-muhajirin atau muhajirin. Qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi, proteslah istilahnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahab ahlu dusur bil ujur, kenapa sudah lewat tadi seseorang kaya raya dengan pahala yang berlipat ganda, kata orang fakir tersebut kepada Rasulullah. Jadi tadi aku melihat seseorang kaya yang lewat, terus orang tersebut mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Padahal yusalluna kama nusalli, kata orang fuqara tersebut. Orang kaya itu sholatnya ya sama kayak kami. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka juga berpuasanya sama kayak kami ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan daripada harta mereka. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah juga telah memberikan kepada kalian sesuatu untuk disedekahkan? Kata Rasulullah seperti itu. Terus kenapa kalian protes? Bukankah Allah juga sama sudah ngasih sesuatu yang bisa disedekahkan oleh kalian, wahai kaum fuqara dari muhajirin? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, kata Rasulullah, sesungguhnya tasbih yang kalian baca itu juga termasuk daripada shadaqah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir yang kalian baca itu juga merupakan shadaqah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid yang kalian baca juga itu shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, tahlil juga shadaqah. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin an munkarin, itu juga shadaqah. Wa fi budi ahadikum shadaqah, dan bahkan pada kelamin kalian atau pada syahwat kalian juga itu ada shadaqahnya, kata Rasulullah. Qalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrin. Lalu kalau misalkan seperti itu, salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Kata fakir, kata fuqara daripada muhajirin ini. Kemudian Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Ketahuilah oleh kalian bahwa apabila syahwat kalian itu diletakkan, disalurkan kepada sesuatu yang haram, maksudnya itu bukan kepada mahramnya, bukan kepada istrinya sendiri, bukan kepada istrinya sendiri, bukan kepada suaminya sendiri, maka bukankah hal tersebut akan mendapatkan dosa, kata Rasulullah. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula apabila kalian meletakkan syahwat kalian, meletakkan
nafsu kalian kepada sesuatu yang halal, maka kalian pun akan mendapatkan pahala. Jadi yang ditanyakan oleh fuqara ini tentang syahwatnya apabila disalurkan itu mendapatkan pahala apa dosa, tergantung kata Rasulullah. Kalau misalkan memang diletakkan di tempat yang haram, bukan pada istrinya sendiri, bukan pada suaminya sendiri, maka hal tersebut akan mendapatkan dosa. Tapi jikalau disalurkan kepada pasangannya sendiri, maka hal tersebut akan mendapatkan pahala. Nah, jadi amalan yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah yang berupa zikir, yaitu tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu adalah hukumnya sunnah. Jadi sedekah yang sunnah. Jadi sedekah untuk diri sendiri. Kalau misalkan sedekah pada hakikatnya arti sedekah yaitu memberi berupa harta. Tapi sedekah itu tidak hanya berupa harta saja. Sedekah kan ada juga perkataan bahasanya senyum juga adalah sedekah. Tapi jangan sampai kita senyum-senyum sendiri, nanti dianggapnya orang gila. Senyum juga adalah sedekah. Kalau ada orang lewat nyapa, Pak permisi sambil senyum, itu sudah termasuk bagian daripada sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Tapi yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi selagi masih bisa dilakukan dengan kebaikan, maka lakukanlah, nahi mungkar pun dengan kebaikan. Sesuatu sedekah yang bisa diberikan kepada orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain, itu termasuk daripada muta'addi. Jadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau misalkan seperti hal yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah yang berupa zikir, itu adalah sedekah yang qasir, yang kepada diri sendiri. Jadi seperti nahi mungkar, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Bukan kita merasa pintar menasehati orang lain. Justru karena kita menasehati orang lain, sama saja kita menasehati diri sendiri. Seperti halnya tadi zikir yang disebutkan tadi itu tahmid, tahlil, takbir, tasbih, itu hukumnya sunnah. Tetapi bacaan takbir ada satu yang wajib, yaitu ketika hanya takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu adalah takbir yang wajib. Kalau misalkan takbir itu sesuatu yang berlebihan, padahal cukup dilakukan dengan berzikir dengan sir, dengan walaupun jahar juga berzikirnya, tidak usah sampai ngotot-ngotot. Jadi cukup bertakbir yang wajib itu ketika sholat, dan yang sunnah ketika setelah melaksanakan sholat. Jadi cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu setelah melaksanakan sholat hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan yang ada di dalam sholat, takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah. Jadi kita tidak harus melulu yang namanya sedekah itu berupa harta. Tapi seseorang akan dikatakan istimewa, orang tersebut luar biasa apabila ketika dalam keadaan susah pun masih ada niatan untuk bersedekah. Itu
itu Allah kasih ganjaran yang berlipat ganda. Dia sedang berada dalam kesusahan tapi masih mau untuk bersedekah, Masya Allah. Apalagi ikhlas, pahalanya berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal wa kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Itu tadi tentang sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus melulu tentang harta. Kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, kita berhubungan dengan istri, itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Kita senyum pun, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Dalilnya tersenyum kepada fi wajhi akhika, pada wajah saudaramu, shadaqatun, itu juga termasuk. Jadi masih banyak sedekah-sedekah yang bisa dilakukan walaupun ketika kita dalam keadaan susah. Jangan sampai kita tidak punya apa-apa terus kita menganggap, duh saya nggak bisa sedekah, duh saya nggak bisa ngasih apa-apa, duh saya nggak bisa. Kita bisa tersenyum pun kepada orang lain, itu termasuk sedekah. Kita bisa berzikir minimal, setidaknya kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ataupun membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, bersolawat kepada Nabi, itu sudah termasuk bagian sedekah yang qasir, yang manfaatnya untuk diri sendiri. Al-hadis sadis wal 20, hadis ke-26, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini shadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fataqilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibatu shadaqatun bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini masih menyambung daripada hadis yang ke-25, masih tentang sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap persendian manusia, setiap persendian seseorang di dalam sendi kita, di dalam tulang kita, di dalam tubuh kita, itu juga terletak sedekah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari sejak terbitnya matahari atau sejak kita bangun dari tidur. Kita bangun dari tidur, kita melaksanakan sholat subuh, itu kita gerakan-gerakan daripada sholat subuh, kita masuk ke dalam WC, kita berwudu, itu juga sudah tubuh kita juga sudah melakukan sedekah yang tanpa kita sadari. Banyak sedekah yang tidak pernah kita sadari hal tersebut menjadi sedekah. Makanya nikmat Allah itu kita meminta agar diberikan nikmat yang banyak. Padahal sejatinya Allah tanpa kita minta pun sudah memberikan nikmat yang tanpa kita sadari. Kita bisa bernafas, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, itu juga termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa sadar. Setiap hari kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bersedekah juga. Daripada persendian-persendian, kita berangkat malam hari ini, berangkat dari rumah pergi ke majelis. Setiap langkah kita juga, setiap hentakan kaki kita juga, itu sudah termasuk bagian daripada sedekah. Ta'dilu bainasna ini sedekatun. Kemudian yang kedua,
mengadili atau memisahkan antara dua orang yang sedang berkelahi, itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Jadi ketika ada orang yang lagi ribut, orang yang lagi berantem, terus kita mendamaikan, itu termasuk bagian dari sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi, atau menolong seseorang yang pada kendaraannya atau membawakan barang-barangnya ke kendaraannya, ataupun menaikkan orang tersebut naik ke kendaraannya, atau membawa juga barang ke kendaraannya itu. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu, membawakannya alaiha, atas dabbah, atas kendaraan tersebut, au tarfa'u lahu alaiha, atau menaikkan seseorang tersebut kepada kendaraannya, membantu orang tersebut naik kendaraannya. Ini di sini dabbah, di sini zaman dulu itu unta, ya, unta atau keledai. Jadi membantu seseorang membawakan keledainya, atau menaikkan orang tersebut ke keledainya, atau menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Jadi hal-hal yang sepele, kalau sekarang kita di jalan melihat ada orang motornya mogok, kita dorong, kita step, itu juga termasuk bagian daripada sedekah yang tanpa kita sadari, nggak kerasa. Padahal hal sepele, cuma ngedorong motor, cuma nyetep, itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, dan membaca atau mengucapkan kalimah-kalimah yang baik, seperti halnya tadi zikir, atau juga menjaga lisan daripada mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu juga termasuk bagian daripada sedekah yang tanpa kita sadari. Wa bikulli khatwatin, dan setiap langkah, tamsyiha, berjalan kaki, ila sholati, untuk melaksanakan sholat, shadaqatun, itu pun sedekah. Dan tidak hanya untuk melaksanakan sholat saja, kita ngaji, kita berangkat, kalau misalkan jauh pakai motor, setiap tetes bensin yang keluar daripada motor itu termasuk dihitung daripada bagian sedekah. Kita berjalan untuk berangkat ngaji, berangkat sholat ke masjid, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Kita menjenguk orang sakit pun, setiap langkah kita, setiap langkah kaki kita dihitung daripada sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariqi, dan menyingkirkan sesuatu yang menghalangi, sesuatu kerikil lah istilahnya, anit thariqi, dari jalan, shadaqatun, itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Ada batu di jalan, agak gede batunya, takut orang lain celaka, pinggirin, nggak kerasa kan. Jadi hal-hal yang sepele menurut kita itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Banyak yang bisa kita sedekahkan sebenarnya tanpa harus berupa harta. Allah itu yang Allah berikan kepada kita, nikmat seperti itu termasuk nikmat sedekah yang Allah berikan kepada kita, agar kita juga bisa memberikannya kepada orang lain. Rawahul Bukhari wa Muslim, al hadits as-sabi' wal 20 wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Zikron yang telah memimpin Yasin Tahlil dan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dan istirahat. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Ranting Gerakan Muda Ansor Ranting Pangwal Utara kepada sahabat Abdul Muthalib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana bi hadza bi fadlihi wa karamihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi wa habibihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina bazadu nufusahum wa amalahum li a'la'i dinihi. Amma ba'du fa hadza qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama sepuh ini sepuh, insyaallah kami taati segala fatwa serta nasihatnya yang kami muliakan dan kami hormati. Pada Gus Zikron yang kami sayangi dan juga kami banggakan, mohon pada sahabat-sahabat Ansor Banser Ranting Pangwal Utara yang kami hormati juga pada jajaran kepengurusan lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, perlumbur agensi yang kami hormati. Pertama dan pertama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini atas karunia berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita semua masih dapat hadir dalam pengajian rutin Gerakan Muda Ansor Ranting Pangwal Utara yang kita adakan setiap malam minggu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini di tahun 2022 itu adalah kegiatan kita yang pertama. Alhamdulillah kita sudah berjalan sekitar hampir 2 tahun karena kegiatan rutin pengajian Gerakan Pemuda Ansor ini dulu kita mulai di tahun 2020 waktu pandemi. Habis pandemi setelah ada melanjutkan kita lakukan kegiatan, dan ini adalah bagian daripada khidmat kita kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kekuatan kepada kita untuk selalu
selalu istiqomah untuk berkhidmat dalam Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kebagingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, saudara-saudara kita, famili kita besok di yaumul kiamat dalam mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya syukur kita selalu panjatkan ya. Karena apa? Karena di bulan Januari ini adalah bulan yang istimewa bagi Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama itu lahir di bulan Januari tahun 1926 yang pada tahun 2022 ini sudah umurnya itu sudah 96 tahun. Itu kalau secara Masehi, tapi kalau secara Hijriah itu sudah 99 tahun. Karena Nahdlatul Ulama secara Hijriah itu 16 Rajab tahun 1344 itu berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah juga di tahun 2022 ini kita sudah mempunyai ketua PBNU yang baru yang kemarin muktamar di Lampung yang berjalan dengan lancar. Itu adalah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan barokahnya nyampe ke kita juga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang perlu ditekankan bahwa kita sebagai kader Nahdlatul Ulama yang ada di Gerakan Pemuda Ansor ini adalah bagian daripada marketing. Kalau bahasa Indomaret ya itu marketing atau agen untuk apa? Untuk kita memberikan pengetahuan, memberikan arahan atau transformasi pada lingkungan yang notabene masih dalam jamaah itu. Kalau kita kan udah di jamiah, udah di struktur. Nah, itu adalah tugas kita untuk selalu tidak bosan-bosan memberi arahan, memberi pengetahuan kepada yang lain bahwa Nahdlatul Ulama itu ada jamaah juga ada jamiah. Intinya saya berharap kepada sahabat-sahabat semua yang sudah aktif di jamiah untuk selalu dapat bahasa Jawanya itu nguri-nguri amaliyah yang sudah ada di lingkungan seperti Yasin, Tahlil, berjanji ya. Kalau malam Jumat alhamdulillah di RT 07 juga ada Pak Nuryana yang selalu berikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beristiqomah membimbing pada ibu-ibu untuk tetap menjalankan rutinan yasinan, tahlilan di pasung ya Pak. Ya, alhamdulillah untuk malam Jumat ya, kita juga ada dari kepengurusan DKM sudah mengadakan pembacaan Yasin al-Berjanji di Masjid Miftahul Uyun. Ini adalah bagian daripada Gerakan Pemuda Ansor atau Jamiah Nahdlatul Ulama untuk apa? Untuk menggandeng jamaahnya. Intinya yang notabene warga Indonesia itu kalau secara kultur itu pasti NU ya. Karena apa? Karena ngisap utut terus, ngisap utut, narik urunan itu juga NU, narik urunan. Dan itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada usaha kita untuk tetap selalu menghidupkan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah dari sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser ini masih selalu diberikan semangat terus untuk tetap berkhidmat walaupun terkadang ada kendala-kendala terkait
yang lain. Nah ini perlu dicontoh juga ini Pak sahabat Sotikin yang jauh-jauh dari Jakarta. Nah, walaupun libur 1 hari itu liburnya dipaskan dari minggu. Karena apa? Karena untuk bisa hadir di pengajian rutin gerakan pemuda Ansor. Ini adalah bagian daripada semangat Bansar. Bansar itu harus semangat sejatinya. Jangan jadi Banser. Bansar itu bukan Bansar. Tapi barisan Ansor serba guna. Nah, untuk memberi semangat maka kita yel-yel dulu. Siapa kita? Ansor Bansar. Pancasila Jaya. NKRI Harga mati. Nusantara Merdeka. Ansor Bansar Luar biasa. Nah, yang keempat kalinya ada pemberitahuan sedikit bagi sahabat-sahabat Ansor yang akan ikut ziarah. Nanti ada ziarah di tanggal 27 dan 28 Februari. Kalau mau ikut nanti tempat tujuan ziarahnya ada 7. Yang pertama di Sunan Gunung Jati, terus Syekh Batul Kampi yang di Cirebon, terus di Demak, di Kudus, di Lampung, terus di Semarang. Itu adalah kemarin info dari PAC Gerakan Pemuda Ansor Kota Baru selama 2 hari dengan biaya 300.000 per kursi. Nah, kalau mau satu orang mau nyewa 2 kursi nggak apa-apa, sama hiburan jadi 600, makan nanti makan sendiri. Nah, kalau 1 kursi ditempati sama istri nggak apa-apa, asal kuat aja. Pangkon 2 ini pangkon. Kalau di rumah aja 1 jam pangkon terus kesel gitu. Nah, 2 hari kayaknya enggak. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dari sahabat-sahabat Ansor ataupun keluarga yang mau ikut bisa menghubungi di langsung ke PAC Gerakan Pemuda Ansor atau ke Kataya atau ke Sekjen Saudara Sigit Purnomo Sari, sahabat Sigit Purnomo Sari. Mudah-mudahan kita semua nanti diberi rezeki yang lapang, mudah-mudahan mendapat barokah yang banyak. Karena apa? Karena itu bagian daripada amaliyah Nahdlatul Ulama juga. Jangan sampai nanti kita wayarah bid'ah macam-macam kan, yang di medsos atau nanti mereka ganti wisata religi mana aja sebenarnya. Iya, ketemunya sama. Intinya kita ngarep barokah. Apa yang sudah disampaikan oleh para ulama, para kiai yang sudah dituntunkan, ya tinggal kita ikutin. Karena apa? Karena sebenarnya para wali-wali Allah itu kan sudah yang gugur di dan perang, wali-wali Allah itu tidak meninggal, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima kalinya untuk kegiatan Kopdar, kemarin ada yang ikut apa enggak? Kopdar rencana di kantor desa Jomin nggak jadi karena Ansar lagi baru pada datang santri. Ya, yang Kopdar nanti di Balai Desa Jomin Timur. Kalau bulan ini nanti untuk areanya diinfokan lagi. Terus yang ke-6 kalinya terkait sama yang lembaga pendidikan Ma'arif yang di Kota Baru. Alhamdulillah mulai pada tahun ini sudah dibuka pembukaan siswa baru. Monggo untuk saudara-saudara dari keluarga daripada sahabat-sahabat Ansor Bansar, mungkin saudaranya ada yang mau yang tahun ini melanjutkan ke
kelas 7 nanti bisa mendaftar di MTS Al-Ma'arif di Selang di Cikampek Utara. Itu nanti sekolahnya lengkapi AC dan Infokus atau Lukiper pokoknya komplit pengamatannya dikelola seperti sekolah modern. Karena apa? Karena jangan sampai kita yang ada di Nahdlatul Ulama, yang ada di kader Nahdlatul Ulama ini ketinggalan dengan apa teknologi informatika yang ada sekarang ini. Karena di tahun 2020 ke depan itu siapa yang mampu menguasai informasi dan informasi mereka yang akan memimpin dunia. Makanya kita berharap dari sahabat-sahabat Ansor juga untuk selalu mengcounter, aktif mengcounter di medsos atau di grup-grup terkait dengan ujaran-ujaran yang di situ intinya selalu sinis atau memojokkan amaliyah daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nabiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita semua. Mudah-mudahan kebarokahan selalu menyelimuti kepada kita dan keluarga kita. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan sopanan dalam penyampaian atau tutur kata yang kurang serak di hati sahabat-sahabat semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Abu Muthalib yang telah membawakan sambutan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang tadi itu yang MTS, nah itu nanti satu bangku itu satu meja. Jadi biasanya kalau di sekolahan biasanya itu kan satu meja dua bangku. Kalau ini satu meja ya satu bangku. Sama ini ruangannya AC, sama terdapat whiteboard dan ada e-fokusnya di setiap kelas, dan ada untuk speaker aktifnya juga ada. Oke, untuk lanjutin lagi untuk acara yang ke-6 yaitu penutup, doa penutup yang akan dibawakan oleh sahabat Nuriana kepada beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengajak kepada Allah dan mohon keberkahan daripada pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina wa karibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya afiyan wa kafin majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuqina biha min jami'il a'mali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'ash syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma assalam wa minkas salam wa alayka ya salam wa hayyina rabbana bis salam adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وسلم أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Ustaz Nurjana yang telah membacakan doa penutup. Selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara rutina pengajian Ansor Rakyat Bangwa Utara dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan diadakan acara rutin seperti ini bisa memupuk ukhuwah dan silaturahmi kita serta memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.